Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Aimatul Limah SPDI. Saya adalah seorang guru di MI Al-Hikmah Pakrusi, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Bojonegoro, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 3 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di MI Al-Hikmah Pakrusi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi surat Ad-Duha. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas. Pelajaran hari ini kita mulai. Guru akan mengecek kehadiran anak-anak. Azifino Putra Pratama, Dedi Dwi Ananta, Dwi Safira, Fajar Rosi Dwi, Birkat Saldiansyah, Muhammad Rizki Khairul Umam, Izam Arselo Agustino, Nuki Dwi Saputra, Rizky Ferdianto, Rahmat Bagas Setiawan, Salsabila Nadifa, Wisnu Pratama. Ada masuk. Wisnu saja ya yang nggak masuk. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran. Jadi sekarang buku paketnya dikeluarkan, alat tulisnya juga. Sudah? Sudah disiapkan semua? Sekarang kompetensi dasar pada pelajaran
itu adalah waktu duha. Jam 11 sampai jam setengah 12 itu juga haram untuk sholat. Sekarang kita baca surat Ad-Duha bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Guru yang membaca, kalian menirukan. Wad-duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu engkau nyatakan atau engkau bersyukur. Jadi kalau kita mendapat nikmat dari Allah, hendaknya kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Selain itu, selain dengan mengucapkan alhamdulillah, Pak, misalkan kalian mendapat nikmat sehat, tidak sakit, kira-kira bersyukurnya dengan cara apa? Sehat, karena sehat itu mahal. Ya. Jadi arti yang pertama yaitu demi waktu duha. Waktu duha itu artinya matahari naik sepenggalan, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Yang ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Lepas waktu ini Nabi Muhammad itu beberapa hari tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi Muhammad bingung karena diejek oleh orang kafir. Dibilang kalau Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh Tuhannya karena beberapa hari tidak menerima wahyu, atau disebut fatratul wahyi, yaitu kekosongan dalam menerima wahyu. Memahami isi kandungan surat Ad-Duha. Allah tidak menurunkan wahyu sementara kepada Nabi Muhammad. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Jadi kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat itu kekal atau abadi selama-lamanya, sedangkan kehidupan dunia itu hanya sementara. Allah melindungi Muhammad ketika ditinggal mati ayahnya dengan cara menyerahkan asuhan Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan sudah dalam keadaan yatim, Nabi Muhammad itu diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Pamannya Nabi Muhammad. Muhammad dibimbing menuju syariat yang benar oleh Allah ketika merasa kebingungan. Jadi ketika Nabi Muhammad merasa bingung, ketika beberapa hari tidak mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah. Nabi Muhammad diberi kecukupan harta benda ketika beliau miskin atau kekurangan. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu miskin atau kekurangan, tapi tetap diberikan kecukupan oleh Allah. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah memiliki kepedulian terhadap anak yatim dan peminta-minta. Jadi kita tidak boleh menghardik atau semena-mena terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Jika kita punya rezeki yang lebih, sebaiknya kita beri. Ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah harus dilakukan setiap hari. Jadi kalau mendapat nikmat harus bersyukur setiap hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ini ada lembar kerja peserta didik, nanti guru bagi satu persatu, yaitu susunlah potongan ayat berikut agar menjadi ayat yang sempurna. Misalnya yang pertama duha, dua saja, walaili idza. Ini kan diacak sampean susun agar menjadi ayat yang sempurna. Baik, guru akan membagi kelompok masing-masing. Pira bila kelompok 1, Fajar kelompok 2, Umar kelompok 3, Rizki kelompok 4.
4. Dikerjakan bersama-sama. Ya. Dikerjakan linknya nggak usah di bawahnya. Tidak boleh melihat buku, bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Tidak boleh melihat.
jawaban dari teman kalian kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Kira-kira jawabannya ini sudah betul atau belum? Betul. Tepuk tangan untuk Dila. Dilanjutkan sekarang kelompok 2. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajid alam yatiman yajidka fa'awa. Betul atau salah? Nah, jadi kelompok 2 masih kurang tepat yang ayat 6 kelompok 2. Ini alam yatiman yajidka fa'awa, ya betul. Alam yajidka yatiman fa'awa. Siapa tadi yang nulis ayat? Sudah betul atau belum kelompok 4? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi yang jawabannya kurang tepat kelompok 2. Jawaban kelompok 2 kurang tepat. Sekarang kita ulas kembali pelajaran yang tadi. Surat Al-Baqarah tadi menjelaskan tentang apa arti ad-duha? Surat ad-duha. Apa sebab diturunkannya surat ad-duha? Ayo, karena Nabi Muhammad merasa bingung karena beberapa waktu tidak menerima wahyu dari Allah. Terus apalagi hendaklah kita menyayangi anak yatim dan tidak boleh menghina atau mengganti pengemis. Sebaiknya kita memberikan sedikit rezeki kita kepada orang tersebut. Kalau tidak ada yang ditanyakan, guru yang bertanya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, biasa saja,
bisa bermanfaat. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini kurang lebihnya. Guru mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.